Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Baiklah teman-teman, jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang cara jitu lolos ASN P3K, yang mana judul inti dari video ini adalah 10 menit jago kompetensi teknis P3K soal materi pedagogik hanya menggunakan kata kunci. Jadi mulai hari ini dan seterusnya teman-teman ya, admin akan mengawal teman-teman untuk belajar P3K agar nantinya teman-teman bisa lolos seleksi ASN P3K di tahap 1. Jadi di tiap hari nantinya admin akan mengupload minimal 1 hingga 2 video yang terkait dengan soal-soal ujian yang akan diteskan di seleksi P3K nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa kita basa-basi lagi, kita langsung ke video tutorialnya saja. Jadi di sini pertama-tama kita akan menjawab soal pertama, yang mana soalnya itu teman-teman adalah Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan dan ketekunan yang bagus serta sikap belajar yang positif. Nah, di sini faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada. Nah, di sini untuk menjawab soal kompetensi teknis pedagogik, di sini kita harus melihat kata kuncinya dulu di sini teman-teman ya. Untuk kata kuncinya ini adalah Salsabila, yaitu catatan kehadiran, kerajinan dan ketekunan. Kemudian di sini prestasi belajar yang hampir rendah ya di sini. Kalau kita perhatikan, anak ini sebenarnya rajin ya. Anak ini rajin, tetapi prestasi belajarnya ternyata rendah teman-teman ya. Nah, kira-kira apa faktor kesulitan belajar Salsabila? Kalau faktor motivasi belajar, kemudian minat belajar, itu tidak mungkin teman-teman ya. Kalau masalah motivasi dengan minat itu tidak mungkin. Kenapa? Istilahnya anak ini memang sudah rajin, kemudian dia juga sudah tekun dan catatan kehadirannya juga bagus. Nah, jika berkaitan dengan motivasi dan minat itu tidak mungkin teman-teman, dan itu pasti salah. Jadi jawaban A dengan jawaban C itu pasti salah. Nah, sekarang kira-kira mana yang paling benar di sini? Adanya tingkat kecerdasan rendah atau D, bakat siswa yang rendah. Jadi teman-teman silahkan jawab di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat kata kuncinya, maka yang paling benar di sini adalah B teman-teman ya, yaitu tingkat kecerdasan yang rendah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya adalah perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar yang berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan. Nah, di sini kita sudah bisa langsung menjawab teman-teman ya. Kita bisa langsung jawab setengah detik, bukan setengah detik ya, 10 detik ya dari sekarang. Di sini kita langsung cari kata kerjanya, bukan kata kerja tapi kata kuncinya. Kata kunci untuk soal ini adalah operasional konkret ya. Nah, yang dikatakan operasional konkret di sini berarti nyata. Jadi siswa ini paham dengan materi apabila diberikan benda nyata, kan seperti itu ya. Jadi kata kuncinya operasional konkret. Jadi di sini sudah nyata, jawabannya adalah apa? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Jadi poster salah, media gambar salah, media cetak salah, media grafis salah. Jadi yang benar di sini adalah B. Nah, jadi kata kuncinya tadi adalah operasional konkret. Jadi secara otomatis jawabannya adalah B, media benda nyata, karena operasional konkret itu sama dengan benda nyata teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di soal berikutnya di sini adalah
pada pendidikan abad 21 ya. Jadi di sini berkaitan dengan pendidikan ya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat ya di sini dapat mengemukakan ide-ide dengan gagasan efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua B adalah bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Kemudian C mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. D menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, secara mandiri maupun berkelompok. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya. Ini soalnya panjang sekali, jawabannya juga panjang teman-teman ya. Nah, jika kita hanya membaca satu persatu, maka kita akan kehabisan waktu. Sedangkan soal menuntut kita untuk bisa bekerja efektif itu minimal apa namanya teman-teman, itu minimal 54 detik per soal. Nah, di sini intinya teman-teman harus bisa langsung menemukan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah collaboration ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah collaboration. Collaboration itu artinya teman-teman adalah bekerja sama ya, kolaborasi. Collaboration itu dari kata bahasa Indonesia itu adalah istilahnya bekerja sama atau berkolaborasi. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi, di sini kita sisa cari di pilihan A, B, C dan D yang ada kata bekerja samanya. Nah, kita cari yang ada kata bekerja samanya untuk kata kerja. Jadi ternyata yang ada di situ adalah B teman-teman ya. Jadi di situ adalah B. Jadi di situ adalah B teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B, ada kata bekerja sama ya. Seperti itu. Jadi teman-teman tentunya sudah paham bahwa jawabannya adalah pasti B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini sudah pasti bahwa jawabannya adalah B. Nah, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan ditemukan, kata kuncinya adalah collaboration. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini tentang primordial centrosil. Di sini kata kuncinya semua. Kata kunci ini harus teman-teman kuasai. Untuk collaboration itu berarti kerjasama, kemudian komunikasi, communication itu berarti mengkomunikasikan. Kemudian di sini adalah critical thinking on problem solving, itu adalah mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan. Ini agak panjang kata kuncinya. Kemudian creative thinking and innovation itu menghasilkan ya, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Seperti itu ya. Jadi di sini ada 5 kata kerja Centur Scale. Itu teman-teman harus kuasai kata kuncinya. Jadi collaboration itu berarti bekerja sama, communication berarti mengkomunikasikan, critical thinking and problem solving itu berarti dia mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian creative thinking and innovation berarti menghasilkan dan mengembangkan serta mengimplementasikan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman wajib menguasai kata kerja ini, kata kerja skill ini, seperti itu, karena pasti akan naik di ujian nantinya. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal lagi teman-teman ya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi communication sangat penting karena peserta didik dapat. Nah, seperti yang admin bilang tadi bahwa lihat kata kuncinya. Kata kunci untuk kata kerja framework skillnya itu ada di sini, kata-kata bahasa Inggris communication. Berarti tadi admin sudah bahas apa arti dari communication. Artinya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah mengkomunikasikan. Jadi di pilihan ini silakan teman-teman langsung cari pilihan yang ada kata mengkomunikasikan. Itulah jawabannya. Ternyata yang ada kata mengkomunikasikan adalah A, yaitu mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Jadi secara otomatis teman-teman itu tidak perlu butuh waktu lama untuk menjawab. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, untuk jawaban soal berikutnya adalah manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, di sini teman-teman silakan cari eh, turunan dari kata menganalisis ya. Ya, cari turunan dari kata menganalisis. Nah, jadi teman-teman silakan cari kata menganalisis ya. Menganalisis itu kata kuncinya ya, kata kunci untuk menemukan jawaban ini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu kata kuncinya di soal HOTS ya, penentuan soal HOTS. Jadi di sini sudah ada teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat kata menganalisis itu ternyata dia masuk di C4. Nah, ini adalah kata kerja operasional teman-teman. Jadi teman-teman wajib memahami bahwa ada kata kerja operasional rawan ranah kognitif mulai dari C1 sampai C6. Nah, menganalisis itu kita lihat kata kerjanya ya. Berarti kata kerjanya menganalisis itu ternyata ada mengaudit, mengatur, mengumpulkan, memecahkan ya. Seperti itu. Kemudian C5 itu berarti dia membandingkan. Nah, sekarang kita coba kembali dulu di sini. Teman-teman perhatikan di situ menganalisis perang ekonomi. Nah, sekarang kita lihat lagi kata kuncinya supaya lebih jelas. Oke, menganalisis, memecahkan, mengumpulkan ya. Jadi ada merasionalkan juga di bawah, mengumpulkan, memecahkan ada, kemudian merasionalkan juga ada di sini, kemudian mengumpulkan ada, memecahkan ada. Sekarang kita coba cek lagi. Ini tidak bisa langsung dijawab teman-teman. Kita harus temukan kata kuncinya ya. Ternyata di sini yang ada tadi di situ untuk apa namanya menganalisis itu adalah merasionalkan teman-teman ya. Ini kata kuncinya kan merasionalkan, menganalisis ya. Kata kuncinya menganalisis, turunannya di sini ada merasionalkan. Jadi jawabannya adalah merasionalkan. Yang ada kata merasionalkan, maka itulah jawabannya. Jadi jawabannya di sini teman-teman ya. Jawabannya di sini merasionalkan peran ekonomi dalam mensejahterakan di bidang sosial budaya. Seperti itu ya. Atau bagi teman-teman yang memiliki jawaban berbeda, silakan teman-teman komen saja di kolom komentar. Kita bisa diskusi ya di kolom komentar teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah soal yang sering masuk teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, soal berikutnya adalah salah satu proses kognitif adalah menganalisis ya, yang maknanya adalah, nah, menganalisis yang maknanya lagi-lagi menganalisis ya. Kita lihat kata menganalisis itu hampir sama dengan yang tadi teman-teman ya. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi. Kita coba lihat menganalisis itu ada juga kata memecahkan ya. Ada kata memecahkan ya. Berarti menganalisis C4 ternyata turunannya ada kata memecahkan. Diperhatikan ya, memecahkan. Nah, sekarang kita langsung lihat soalnya kembali. Ya, kita lihat soalnya kembali. Nah, salah satu proses kognitif adalah menganalisis ya. Nah, yang maknanya adalah membangun, melakukan, menempatkan. Nah, tadi kita lihat bahwa menganalisis itu kata kerja operasional C4 itu udah kan menganalisis. Sedangkan turunan dari menganalisis itu ada kata memecahkan. Berarti jawabannya adalah A. Kita langsung bisa menjawab teman-teman. Tidak cukup 1 detik kita bisa jawab ya. Jadi proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagian-bagian itu terhubung antar bagian. Itu jawaban dari soal ini. Jadi ya bagi yang berbeda silakan teman-teman jawab jawabannya yang lain di kolom komentar ya. Tapi kalau kita berdasarkan kata kerja operasional, menganalisis itu masuk C4, dia punya turunan memecahkan, berarti jawabannya pastinya A teman-teman ya, memecah ya. Memecah materi ke dalam bagian-bagian seperti itu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
Nah, di sini yang proses kognitif loss host ya. Jadi kata kerja operasional yang digunakan untuk soal host itu ini penting sekali. Silakan bagi teman-teman yang menemukan video ini, silahkan catat di bukunya tentang mulai dari C1 sampai C6. C1 itu ada mengingat. Definisinya adalah mengambil pengetahuan relevan dari ingatan, kemudian C2 memahami, itu berarti membangun arti dalam proses pembelajaran. Ini penting teman-teman ya. Kemudian menerapkan atau mengaplikasikan berarti melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kemudian menganalisis berarti memecah ya. Ini yang kita bahas tadi, memecah ya. Berarti menganalisis sama dengan memecah. Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kemudian menilai, mengevaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Mengkreasi atau mencipta berarti menempatkan unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah kata kerja operasional untuk ranah kognitif, dan ini ada loss dan hostnya. Teman-teman wajib kuasai ya. Kalau teman-teman sudah kuasai ini C1 sampai C6 makna setiap kata kunci itu, berarti teman-teman itu bisa menjawab soal dengan benar. Ketika soal yang berkaitan dengan proses kognitif ini naik di ujian, pasti teman-teman bisa menjawab benar ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.